Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Terobosan Iman. Kita akan baca Matius 9 ayat 20-22 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Saudara, Alkitab mencatat Yesus sedang menuju rumah Yairus yang anaknya sakit dan kemudian mati. Tujuannya supaya Yesus bisa menyatakan mujizat, yaitu membangkitkan anak tersebut. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba seorang wanita yang tidak dikenal, yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun, menginterupsi perjalanannya. Tetapi Yesus tidak pernah menganggap ini sebagai gangguan. Dia juga tidak merasa terlalu sibuk untuk menolong satu orang yang hatinya hancur karena derita yang berkepanjangan. Dan saya percaya sampai hari ini pun dia mau menolong saudara dan saya yang membutuhkan pertolongannya. Sekecil apapun kita, bahkan nama wanita ini tidak pernah disebutkan. Berarti dia tampaknya bukan orang penting, tapi bagi Yesus semua berharga dan Tuhan siap untuk menolong. 3 kebenaran yang kita temukan dari perikop ini. Yang pertama, kesakitan yang menaun. Seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun menurut Alkitab datang mendekat. Secara medis, sakit pendarahan adalah kondisi kronis yang melemahkan fisik seseorang. Nah, kalau 12 tahun itu kan lama sekali, dia pasti sudah mencoba berobat tapi tidak pernah sembuh. Tetapi lebih tragis lagi, dia secara hukum agama, Taurat, Imamat 15, dianggap sebagai wanita yang najis. Sehingga apapun yang disentuh oleh wanita yang pendarahan ini menjadi najis. Berarti selama 12 tahun dia tidak bisa beribadah di bait Allah. Dan juga tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Berarti juga secara sosial dia terkucil dari lingkungannya. Makanya dia datang dari belakang secara sembunyi-sembunyi karena takut diusir oleh kerumunan orang bila diketahui bahwa dia adalah pembawa kenajisan di tengah orang banyak itu. Saudara, saya percaya sampai hari ini pun kalau saudara dan saya punya masalah atau bahkan dosa yang mengikat kita yang orang lain tidak tahu, yang membuat kita merasa diri najis, datanglah kepada Yesus. Dia Tuhan yang penuh kasih dan ingin menolong kita, memulihkan harga diri kita, menyehatkan tubuh kita, dan membuat relasi kita dengan Tuhan menjadi baik kembali. Yang kedua, saya melihat ada kontak iman yang menyembuhkan. Wanita ini tidak meminta perhatian publik. Dia hanya ingin menjamah jumbai jubah Yesus. Karena di ayat 21 dikatakan, asal ku sentuh atau ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Jumbai jubah atau dalam bahasa Ibrani adalah zizit. Itu adalah tali kecil atau benang berbentuk tali di keempat sudut jubah orang Yahudi. Yang melambangkan perintah-perintah Tuhan seperti dicatat dalam Bilangan 15. Nah, wanita ini percaya bahkan kalau dia hanya bisa menyentuh bukan jubahnya, hanya ujungnya saja, terdapat kuasa Tuhan yang cukup untuk menyembuhkan segala penyakitnya dan membereskan seluruh masalah. Makanya kita melihat wanita ini mengalami mujizat karena dia punya iman. Dia hanya menyentuh ujung jubahnya saja. Tapi karena iman itu membuat dampak yang besar di dalam dirinya. Saudara tahu bahwa sinyal siaran radio selalu ada di udara. Macam-macam penyiarnya, macam-macam stasiun radionya. Tetapi kita baru akan mendengar suaranya secara jelas jika kita memutar tombol atau menyentuh frekuensi yang tepat. Begitu juga kuasa Yesus selalu tersedia.
Tetapi iman wanita ini ibarat tombol yang menyelaraskan kebutuhannya dengan kuasa Tuhan. Sehingga ketika dia sungguh-sungguh beriman, frekuensinya sama dengan Tuhan. Mujizat itu terjadi. Betapa pentingnya kita memiliki iman yang hidup. Iman adalah tangan yang terulur untuk menerima pemberian Tuhan. Tuhan memberikan anugerah, grace. Tetapi tangan kita untuk menyambut anugerah itu adalah tangan iman. Tuhan tidak pernah menolak doa yang penuh dengan iman walaupun kita sedang menderita. Seringkali Tuhan membiarkan kita sampai di titik di mana kita tidak punya apa-apa lagi. Supaya kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang kita butuhkan. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Hari ini kalau engkau punya penyakit, kalau engkau ada kebutuhan finansial, kalau engkau berdoa untuk kesejahteraan daripada anggota keluargamu, anakmu, berdoa dengan iman, memohon pertolongannya. Asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh, aku akan mendapatkan jawaban. Maka iman itu akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan yang ketiga adalah keselamatan yang mengubahkan. Di ayat 22 kita melihat Yesus tidak membiarkannya pergi sebagai dalam tanda kutip pencuri mujizat. Karena tidak ada orang yang tahu, dia hanya menyentuh sedikit saja ujung jubah Yesus. Tetapi Tuhan secara lebih jauh ingin wanita ini punya hubungan pribadi dengan dia. Bukan sekedar kesembuhan. Maka dia kemudian berkata, siapa yang menjamah aku? Dan murid-murid menjadi bingung, banyak orang berdesak-desakan. Tapi Yesus bilang lain. Ini bukan sentuhan jamahan biasa. Ini sentuhan jamahan yang membuat kuasa keluar daripadaku dan mengalir kepada seseorang. Dan itulah yang terjadi waktu kita beriman. Dan ayat 22 ada satu kalimat luar biasa. Dia berkata kepada wanita ini, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus secara manis memanggil wanita yang dianggap najis oleh lingkungan ini sebagai anakku. Ini adalah satu-satunya momen di dalam Injil di mana Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan anak. Saudara-saudara, bayangkan setelah 12 tahun merasa diri orang asing, orang najis. Yesus mengembalikan bukan hanya kesehatannya, tapi statusnya sebagai bagian dari keluarga Allah. Dia adalah anak Allah, anak Bapa surgawi yang penuh dengan kasih. Dia juga mengalami kesembuhan yang sifatnya instan dan seterusnya. Dan Tuhan juga ingin dia selalu punya relasi yang intim. Begitu juga dengan kita. Saudara, jangan hanya minta berkat, kesembuhan, mujizat, tapi intimlah dengan Tuhan. Panggil Allah sebagai Bapa, karena kita anak yang dikasihinya. Penerapan apa yang kita bisa lakukan bagi pribadi kita? Ayo, berhenti menyembunyikan pendarahan batinmu. Mungkin trauma yang kau alami dari sejak kecil. Ada kecanduan tertentu yang orang lain tidak tahu. Tapi engkau merasa berat karena engkau tidak bisa lepas daripada dosa itu. Rasa malu yang engkau pendam di dalam hatimu. Datanglah kepada Yesus meskipun hanya dengan doa yang singkat. Tuhan, pulihkan aku. Saya percaya Tuhan akan memulihkan kita. Dalam keluarga, jangan biarkan ada anggota keluarga yang merasa najis atau terasing karena kegagalan mereka. Mungkin mereka pernah salah, gagal, tidak berhasil. Semua orang mengolok-olok. Tapi seperti Yesus, berikan pelukan kasih dan panggil dia anakku. Supaya ada rasa percaya diri, aku diterima. Dan dia bisa mengembangkan potensi dan kapasitasnya menjadi orang yang berguna. Dalam pelayanan, mari kita belajar melayani juga orang yang terpinggirkan oleh masyarakat. Bukan hanya orang-orang yang kaya, yang bersih tampaknya, yang punya uang, yang harum badannya. Tetapi mereka yang seperti wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Udah gak punya apa-apa, udah miskin, udah sakit-sakitan. Tapi mari kita menjadi jembatan agar mereka bisa merasakan kasih Kristus melalui kita. Saudara, saya percaya terobosan iman masih berlaku sampai hari ini.
Seperti Tuhan menyembuhkan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, Dia juga sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Masalah roh, jiwa, dan tubuh Tuhan akan selesaikan. Siapa yang percaya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau tabib yang ajaib, yang bisa menyembuhkan penyakit apapun dalam tubuh kami. Tapi Engkau juga mau memulihkan jiwa kami, identitas kami, harga diri kami. Kami adalah anak Tuhan yang berharga di mata-Mu. Orang boleh berkata kamu tolol, kamu bodoh, kamu miskin, kamu tidak berguna. Kami tutup telinga kami terhadap suara negatif itu. Tapi kami membuka diri kepada suara-Mu yang berkata, anakku, aku mengasihi engkau. Ya Bapa, terima kasih untuk sapaan-Mu yang luar biasa. Dan biarlah kami menjalin relasi yang akrab dengan Engkau. Bahkan setiap pagi kami akan memulai hari ini dengan doa, dengan mendengarkan firman. Karena kami tahu Tuhan ingin kami tidak hanya sembuh, tapi kami ingin memiliki relasi hubungan yang baik dengan Engkau. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.